Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembahasan UTBK nomor 6-10 bersama Akbri Dwitya Risna Putra. Lanjut aja, kita nomor 6. Di sini nomor 6 itu diketahui fx sama dengan dalam kurung 4x plus 5 pangkat sepertiga dikurangi 1. Tentukan inverse-nya. Nah, kita harus tahu dulu apa itu inverse. Nah, kalau misal fungsi asli itu memetakan dari nilai x menuju y atau memetakan dari nilai x ke y, maka inverse itu kebalikannya, dari y menuju x. Nah, di soal diketahui fungsi itu 4x plus 5 kita dalam kurung sepertiga dikurangi 1. Ini kita misalkan sebagai A. Kemudian di sini kita akan mencari nilai x itu sebenarnya berapa sih? Nah, begitu. Pertama, kita pindah ruaskan min 1. Maka A min 1 itu sama dengan dalam kurung 4x plus 5 pangkat sepertiga. Kemudian pangkat 1/3 ini jika kita pindah ruaskan dia akan menjadi pangkat 3, karena kan pangkat 1/3 itu bentuk akar pangkat 3 gini. Jika kita pindah ruaskan dia akan menjadi pangkat 3 begitu. Jadi di sini nilai dari 4x plus 5 itu adalah A min 1 kita dalam kurung pangkat 3. Kemudian plus 5 ini kita pindah ruas. Dalam kurung A min 1 pangkat 3 dikurangi 5 itu sama dengan 4x. Maka x-nya sendiri itu bernilai A min 1 dalam kurung itu pangkat 3 dikurangi 5 per 4. Kemudian ini bisa kita pecah menjadi A min 1 pangkat 3 per 4 dikurangi 5 per 4. Nah, itu sama dengan x. Kemudian kita dapat tulis menjadi 1 per 4 dalam kurung A min 1 pangkat 3 dikurangi 5 per 4 itu sama dengan x. Nah, secara umum jika sudah terdapat bentuk seperti ini, kita dapat ubah menjadi f min 1 x itu sama dengan 1 per 4 x min 1 pangkat 3 dikurangi 5 per 4. Nah, begitu. Nah, ini adalah inverse-nya. Kemudian lanjut ke soal nomor 7. Diketahui fx itu sama dengan 4x plus 12. Tentukan inverse-nya. Nah, ini mudah saja. Pertama, 4x plus 12 itu kita nyatakan dalam A. Kemudian 12 ini kita pindah ruas, A min 12 itu sama dengan nilai 4x. Maka x itu nilainya adalah A min 12 per 4. Jika kita sudah ketemu x ini bernilai A min 12 per 4, kita nyatakan dalam fungsi inverse. Maka f min 1x itu sama dengan x min 12 per 4. Kalau ini kita sederhanakan lagi akan menjadi x per 4 kemudian dikurangi 12 per 4. X per 4 sama dengan 12 bagi 4 itu adalah 3. Nah, ini adalah inverse dari fungsi 4x plus 12. Lanjut ke soal nomor 8. Nah, ini kita membahas logaritma. Diketahui logaritma
2 log 5x min 1 itu sama dengan 6. Tentukan nilai x-nya. Nah, kita harus tahu apa sih logaritma itu. Nah, jadi logaritma itu adalah cara kita menemukan dia itu pangkat berapa melalui basis yang tertera. Misalnya, secara umum ya, itu misal ada bentuk perpangkatan seperti ini. A pangkat B itu sama dengan C. Maka, jika kita ingin mencari nilai B, itu dapat ditulis menjadi A log C. Nah, seperti ini. Dalam kasus ini, itu A itu bernilai 2. Sedangkan C itu bernilai 5x min 1. Dan B itu sendiri nilainya adalah 6. Maka kita dapat susun angka-angka ini ke dalam bentuk seperti ini. Sehingga menghasilkan 2 di pangkat 6 itu sama dengan 5x min 1. Maka 64, 2 pangkat 6 ini hasilnya 64, 5x min 1. 64 ditambah 1 itu sama dengan 5x. 65 sama dengan 5x. Nah, x-nya sendiri adalah 65 dibagi 5. X adalah 13. Lanjut nomor 9. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan 3 pangkat x plus 2 sama dengan akar 9 pangkat x plus 4. Nah, di sini ada dua basis yang berbeda, yaitu basis 3 dan basis 9. Nah, ini kita akan jadikan satu. Ya. Caranya adalah di sini kita tulis 3 pangkat x plus 2 itu sama dengan akar 9 pangkat x plus 4. Kemudian di sini ada bentuk akar. Karena dia ada bentuk akar, maka kita jadikan pangkat saja. Jadi 9 pangkat x plus 4 kita pangkatkan setengah, itu sama dengan 3 pangkat x plus 2. Jika ada bentuk a pangkat b, kemudian dipangkatkan lagi dengan c, maka akan menjadi a pangkat b kali c. Nah, di sini 9 pangkat x plus 4 dipangkatkan setengah, kita dapat tulis menjadi 9 pangkat x plus 4 per 2. Di sini menjadi 3 pangkat x plus 2. Kemudian di sini 9 ini itu kita jadikan 3 pangkat 2 biar basisnya itu sama. Jadi 3 pangkat 2 kemudian pangkat x plus 4 per 2 itu sama dengan 3 pangkat x plus 2. Di sini kita menggunakan sifat yang sama, maka kita dapat hasil 3 pangkat 2 dikali x plus 4 per 2. Itu sama dengan 3 pangkat x plus 2. 2 sama 2 kita coret, maka hasilnya adalah 3 pangkat x plus 2 itu sama dengan 3 pangkat x plus 4. Di sini basis sudah sama, maka kita simpulkan bahwa x plus 2 itu sama dengan x plus 4. Kemudian kita pindah ruaskan, x dikurangi x itu sama dengan 4 dikurangi 2. 0, x kurangi x kan 0. 4 dikurangi 2 itu hasilnya adalah 2. Nah, jika menemukan bentuk seperti ini, atau 0 sama dengan 2, maka nilai x itu tidak ada. Jadi nilai x itu tidak ada yang memenuhi persamaan. Jadi tidak ada nilai x yang memenuhi persamaan. Lanjut ke nomor 10. Sebuah segitiga PQR memiliki panjang PQ sama dengan 6, PR sama dengan 8, dan sudut QPR sama dengan 90 derajat. Tentukan QR. Pertama kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Pertama ada segitiga yang bernama PQR. Kemudian PQ itu nilainya 6, kemudian PR itu nilainya 8, dan sudut QPR itu sama dengan 90 derajat. Langkah selanjutnya kita buat segitiganya.
Di sini diketahui ada salah satu sudut itu 90 derajat. Maka segitiganya itu jelas adalah segitiga siku-siku. Maka kita buat dulu segitiga siku-siku. Kemudian di sini yang memiliki sudut 90 derajat itu adalah P. Nah, maka P itu letaknya adalah di sini. Karena dia memiliki sudut 90 derajat. Kemudian untuk meletakkan Q dan R itu terserah, boleh di sini, boleh di sini. Nah, kita misalkan aja di sini dia. Dan R-nya adalah di sini. Kemudian kita masukkan nilainya. PQ itu 6, PR itu 8. Maka QR itu nilainya berapa? Nah, untuk mencari QR kita menggunakan teorema Pythagoras. Kita tulis dulu bahwa QR itu sama dengan akar dari PQ kuadrat ditambah PR kuadrat. Nah, PQ itu nilainya adalah 6. Ini kita kuadratkan ditambah PR adalah 8. Ini kita kuadratkan. Nah, maka QR itu nilainya adalah akar dari 6 kuadrat itu adalah 36 ditambah 8 kuadrat adalah 64. Kemudian QR itu nilainya adalah akar dari 36 ditambah 64 itu adalah 100. Dan QR adalah akar 100 adalah 10. Maka nilai dari QR adalah 10. Nah, sekian pembahasan yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.